Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pro Podcast bersama saya Wibowo Sangkala. Saat ini saya ingin membahas mengenai aset daerah dan bersama saya sudah hadir Bapak Ajat Sudrajat, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Selamat datang Pak Ajat. Selamat datang Pak Bowo. Pak Ajat, Kak, saya ini kalau mendengar kata aset Pak Ajat, Siap. saya ini teringat dengan statement salah seorang Menteri Keuangan kita Pak Bu Sri Mulyani. Kata beliau begini Pak, di negara maju itu aset yang bekerja keras Pak, orangnya kerjanya biasa-biasa saja. Tapi di negara berkembang seperti kita ini Pak, itu asetnya tidur tapi orangnya yang bekerja keras. Nah Pak, kalau kita ngomong skup yang lebih kecil lagi Pak, gak usah negara deh, Provinsi Banten. Kira-kira itu bisa diwujudkan tidak Pak? Jadi asetnya yang bekerja keras, tapi orang-orangnya bekerja biasa saja, sehari 8 jam. Bisa tidak Pak ya diwujudkan seperti itu Pak? Ya, terima kasih Pak Bowo atas atensinya terhadap kami BPKAD. Ya, salah satu khususnya di bidang pengelolaan BMD. Tadi yang disampaikan Pak Bowo memang terbenik bahwa konsep aset itu dalam arti luas, kita mengurus dalam arti dari awal perolehan. Model di kita di Banten pada saat serah terima ke dari Jawa Barat, kita misalnya menerima aset Jawa Barat, kita pembelian terhadap konsep yang tadi disampaikan, bagaimana kita terbetik dari kata tadi misalnya Menteri Keuangan. Memang kalau dari sisi secara wujud fisik memang aset itu tidur ya, tapi dari sisi konsep ke depan dan mungkin dari sisi regulasi, dari sisi sistem, kita mencoba melakukan inovasi ke depan. Dalam konteks salah satunya dari sistem pencatatan, kita sudah tren dengan berbasis aplikasi web yang bisa di kapanpun dilakukan pencatatannya. Terus dari sisi konsep tadi dalam arti tidur, kita akan mencoba lihat dalam konteks aset-aset yang tidak dimanfaatkan, kita coba dikerjasamakan, dan memang secara regulasi itu ada aturannya. Mungkin itu. Jadi ada inovasi ke depan dalam konteks menghilangkan image bahwa aset itu malah jadi beban. Kita coba konsep misalnya pemanfaatan aset. Jadi artinya bisa diwujudkan bisa Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan bisa. Aset itu yang bekerja keras. Ya orang-orangnya bekerja biasa saja. Bisa Pak ya. Mudah-mudahan bisa, dan memang semestinya bisa. Itu dari sisi regulasi sudah ada, dari segi sistem sudah ada, kenapa kita tidak? Jadi itu kita berbicara sifatnya kita optimis untuk. Oke Pak Ajat, ini satu lagi nih Pak. Saya tuh kalau mendengar kata aset itu Pak ya, image Pak, ini tidak hanya saya, tapi ada banyak masyarakat juga yang kalau melihat aset plat merah atau aset pemerintah, kok kesannya gitu loh Pak ya, kesannya itu tidak terurus, ada pembiaran, kalau kendaraan ya jelek, kalau gedung ini persoalannya di mana nih Pak? Persoalannya di pengawasannya yang lemah, atau di mentalnya Pak? Mungkin gini kan, terhadap tadi salah satu contoh terhadap aset yang tadi sampaikan Kang, bahwa untuk salah satunya kendaraan. Sebenarnya kita telah melakukan beberapa inovasi atau istilahnya untuk kendaraan itu, kita telah melakukan membuat ingub terhadap pengamanan kendaraan. Dalam arti kendaraan itu plat merah, kita lakukan labelisasi
Itu sebenarnya salah satu inovasi kita juga, bekerja sama dulu dengan KPK, dengan tim Korsuba KPK dalam upaya pengamanan tadi yang disampaikan Akang, bahwa istilahnya aset kendaraan, salah satunya kendaraan, karena aset kendaraan itu sifatnya bergerak pertama, yang kedua istilahnya mobilitasnya tinggi. Itu salah satu konsep kita istilahnya, yaitu dengan tadi melakukan pengamanan melalui istilahnya labelisasi, minimal dengan labelisasi nama OPD milik pemerintah Provinsi Banten, OPD mana, dari sisi ketahuan bahwa, dan itu tidak mungkin akan bisa ditempel. Kadang-kadang kan ada juga yang plat hitam ya, ini tuh kita tidak bisa, udah ada label itu salah satunya. Dan inovasi isinya progres yang lainnya juga, kalau memang kendaraan itu istilahnya tadi yang disampaikan, kendaraan itu misalkan tidak dimanfaatkan oleh OPD, diserahkan ke pengelola, istilahnya BPKAD selaku pembantu pengelola, yang intinya gubernur selaku pemegang kuasa diserahkan kepada sekda, sekretaris daerah selaku pengelola, kami BPKAD selaku pembantu pengelola. Jadi kita coba inventarisasi OPD misalkan tadi kendaraan yang misalkan tidak digunakan, serahkan ke kami, ke BPKAD, kita lakukan inventarisasi apakah memang masih layak tidak. Itu kalau layak kita bisa distribusikan ke OPD lain. Kalau memang tidak layak, ada mekanisme lain terhadap proses seperti kendaraan yang tidak dimanfaatkan. Itu mungkin itu salah satu. Nah Pak Jat, dalam waktu dekat BPKAD kan akan melakukan lelang Pak. Nah apa saja sih Pak yang dilelang dalam waktu dekat ini Pak? Terima kasih Mas Bowo. Terhadap proses lelang, alhamdulillah BPKAD tiap tahun kita melakukan proses lelang, ya. Salah satu upaya untuk melakukan penertiban terhadap aset-aset yang tidak dimanfaatkan. Ya tadi salah satunya yaitu aset istilahnya kendaraan. Kita tahun lalu istilahnya kita melakukan lelang dari nilai harga limit, dalam arti harga penawaran ya. Penawaran itu kita 300, karena barang itu sifatnya rongsok, udah jadi rongsok, sehingga nilai jualnya juga rendah ya. Kita lakukan penawaran, kita lakukan lelang dengan dari harga limit 300 jutaan. Setelah kita lakukan lelang melalui KPKNL, itu hasil penjualan kekayaan yang tidak digunakan, tidak mungkin, itu hampir 1 miliar. Jadi ada 3 kali lipat dari harga kita istilahnya yang ditawarkan gitu. Kalau jumlah unitnya Pak? Untuk tahun 2021 ini, alhamdulillah kemarin setelah adanya persetujuan gubernur terhadap SK penjualan, karena tahapan lelang itu tidak serta-merta langsung kita lelang. Jadi ada mekanisme tahapannya. Dari awal usulan OPD menyampaikan kendaraan itu udah rusak berat katanya. Kita lakukan cek fisik dengan tim teknis dari Disub. Setelah itu kita lakukan penilaian apresial dalam arti oleh tim KJPP atau KPKNL yang orang ahlinya. Jadi berapa misalkan kendaraan itu harga jualnya. Setelah didapat harga penjualan, kita lakukan usulan SK penjualan ke Pak Gubernur. Baru Pak Gubernur bisa menandatangani, baru kita melakukan tahapan proses lelang. Dan untuk yang sekarang kebetulan sebenarnya dari sisi SK kita bulan Juni-Juli ya, karena kondisi pandemi ya, kita baru lakukan lelang itu rencananya minggu depan gitu. Yang untuk lelang tahun ini ada sekitar 121 unit. 121 unit kendaraan itu terdiri dari kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, ada roda 6 gitu. Itu dan mungkin itu yang tahun sekarang kita coba misalnya lelangkan melalui tadi yang disampaikan oleh KPKNL lelangnya dengan harga limit 649 juta. Jadi kita tawarkan 649 juta dengan kendaraan 121 unit
dan ada satu lagi lelang bongkaran. Oke. Jadi lelang bongkaran, jadi bangunan yang sudah tidak dimanfaatkan kita robohkan, ada barang-barang yang bisa dijual, misalkan besi atau plat-plat itu kita kumpulkan, kita kilo, itu harga limitnya ya, namanya lelang bongkaran sekitar 49 juta. Ya mudah-mudahan nanti hasil lelangnya akan lebih ini. Mungkin itu. Oke. Itu dari sisi jumlah. Tadi kan Pak Ajat sampaikan bahwa setiap tahun BPKAD melakukan lelang. Iya. Dan tahun ini sebanyak 121 unit. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, ini kan berarti kan ada setiap tahun ini ada 120 unit aset pemerintah Provinsi Banten kendaraan yang akan dijual. Nah, kemudian berarti setiap tahun kan ada juga pembelian, Pak. Nah, jumlah yang dijual dengan jumlah yang dibeli itu maksud saya sebanding tidak itu, Pak ya? Kalau dari sisi konteks tadi terhadap proses penjualan dan misalnya perbandingan terhadap kondisi real yang ada, kita sebenarnya sudah ada dalam siklus pengelolaan BMD itu ada pada saat tahapan penyusunan anggaran ada rencana kebutuhan barang. Jadi terhadap barang yang tadi yang disampaikan bahwa kita akan melakukan lelang ada berkurang kan? Jadi dengan berkurangnya kendaraan yang akan kita lelangkan, ya ada kemungkinan kalau memang ada tersedia anggaran dan istilahnya memang kendaraan itu diperlukan, kita lakukan istilahnya peremajaan. Karena apa? Biaya operasional terhadap kendaraan yang kita jual itu lebih tinggi. Dan sebenarnya ada konsep bahwa kendaraan yang kita jual itu memiliki batas minimal. Jadi dengan konsep, karena kan ada di kebijakan akuntansi kita bahwa kendaraan itu batas ini umur masa manfaatnya 7 tahun. Jadi proses lelang itu pada saat kendaraan itu proses lelang kita milih bahwa nilai minimal yang di atas 7 tahun gitu. Jadi cut dari sana, misalnya baru kita trik, misalnya lihat kondisi realnya. Tapi kalau memang dalam 7 tahun masih layak, kita tidak lelang. Sama dengan tahun kemarin ada yang dari sekuan sekitar 20 unit kendaraan diserahkan ke pengelola. Tapi dari sisi kondisi fisik dan masa manfaatnya masih layak, kita tidak lakukan lelang. Tapi untuk yang kita lakukan lelang itu adalah yang tadi, kendaraan yang biaya operasionalnya lebih tinggi dari harga ininya itu. Itu mungkin itu. Pak Ajat, itu saya pengen tahu bahwa 121 unit kendaraan itu yang akan dilelang dalam waktu dekat ini, apakah itu sudah benar-benar layak untuk dilelang atau karena usia kendaraan yang masih pendek, artinya baru beberapa tahun dipakai, tetapi karena kurangnya perhatian maka perawatan sehingga harus dilelang. Nah, kondisinya 121 ini seperti apa sih, Pak? Kondisi dari sisi kondisi kendaraan, pertama yaitu kondisi itu adalah kendaraan itu ada yang rusak berat. Dalam konteks rusak berat seperti apa? Yaitu tadi load biaya operasionalnya lebih tinggi dari masa manfaatnya. Makanya kita istilahnya ini kan. Dan intinya yang di kategori, dan yang kedua kategori istilahnya rusak berat juga kita lakukan cek oleh ahlinya, yaitu melibatkan disub. Jadi secara teknis disub yang tahu bahwa ini istilahnya memang kondisi rusak berat dan istilahnya layak untuk daripada istilahnya menggerogoti istilahnya biaya pemeliharaan, kita coba istilahnya optimalkan ya minimal, walaupun sebenarnya itu merupakan nantinya kan sumbernya masuk lagi ke PAD, cuma sebenarnya tidak bagus sih kan. Tapi daripada istilahnya ditelantarkan dan memang ada mekanismenya dan sudah prosedurnya sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri 19, ya kita lakukan tahapan-tahapan ini dan kita lakukan, dan itu juga istilahnya proses lelang itu diawasi juga oleh, di sana dilakukan audit oleh BPK. Pak Ajat,
ini kan karena mau dalam waktu dekat mau ada lelang. Nah ini Pak yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Pak. Soal harga Pak. Berapa sih Pak harga limit dari masing-masing kendaraan yang akan mau dilelang itu Pak? Ya, untuk dari sisi harga limit ya terhadap lelang sebenarnya sudah ada di dalam pengumuman itu. Di dalam pengumuman tayang di web ya. Intinya kalau secara total 121 unit itu 649 juta itu harga limit. Dan kalau istilahnya perorangan, intinya kita atau siapapun yang akan mengikuti proses lelang, karena tahapan proses lelang ininya sebenarnya kita telah bekerja sama dengan KPKNL. Jadi yang ahlinya KPN kita serahkan mereka. Gitu. Mereka ada sistemnya dan lelang ini adalah skupnya nasional. Orang manapun bisa mengakses. Yang tadi harga limit secara total. Tapi kalau harga limit secara unit barang itu tergantung kondisi barang. Dan itu hasil penilaian dari apresial. Makanya ada tim penilai apresial. Jadi kami di BPKAD ya, kalau ahli isinya penentuan isinya berapa harganya, ya isinya apresial dan kelayakannya apakah layak untuk isinya dihapuskan, tim teknisnya di sub. Dalam prosesnya siapa yang melakukan KPKL. Jadi itu tahapannya seperti itu kan. Nah Pak Jat, ini tentu yang yang orang pengen tahu juga atau saya seandainya atau orang lain yang kalau pengen ikut lelang, bagaimana sih Pak caranya atau apa sih syarat supaya kita bisa ikut lelang itu Pak? Gimana Pak? Jadi lelang ini terkait dengan lelang sebenarnya dari sisi syarat atau ininya sekarang itu lebih mudah. Karena dimanapun kita berada bisa melakukan akses berbasis di web. Di web melalui KPKNL ada di ininya dan di web KPKNL. Terus yang syarat utamanya yaitu kita harus menyetorkan jaminan penawaran. Jaminan penawaran berapa katanya? Jaminan penawaran itu 50% dari harga limit. Misalkan milih mobil harga limit 10 juta ya. Kita harus menyiapkan jaminan penawaran masuk ke rekening negara yang disesuaikan dengan KPK yang ada di KPKNL. Kita setorkan 5 juta. Nanti dari hasil setoran itu, penyetor itu, nanti KPKNL memberikan akun untuk pendaftaran. Wah, itu. Jadi tahapannya dan di misalnya di YouTube-nya ada ininya, ada tahapannya, caranya di misalnya KPKNL. Ini seperti itu. Jadi kita terbuka dan intinya ada KTP, kita nyetorkan ke istilahnya jaminan penawaran dan jangan istilahnya takut. Jaminan penawaran itu pada saat kita istilahnya tidak kalah misalnya langsung otomatis 2 hari berikutnya uang itu kembali ke rekening. Nah itu yang penting itu Pak, langsung ke jadi langsung Pak, karena banyak orang mungkin Pak ya dia pengen ikut tetapi karena persyaratannya harus membayar setengah dari harga limit, maka dia harus setor dong karena itu kan merupakan persyaratan. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin dia tidak tertarik misalkan atau kalah dalam pelelangan. Wah, ekspektasinya mungkin terlalu tinggi. Sehingga dia tidak dapat barang saja ketika saat lelang. Maka itu ada jaminan Pak bahwa deposit yang sudah masuk itu akan kembali ke itu. Itu mungkin itu. Jadi dan selama ini yang sudah kita minimal 3 tahun kejadian itu belum pernah ada yang bisa pada saat kita lelang jadi langsung minimal 2 hari uang itu kembali lagi karena masuk rekening kas negara melalui akun di lelang. Nanti mereka yang akan mentransfernya. Malah peristiwa itu tidak pernah terjadi Pak ya. Artinya orang yang
sudah deposit dan mereka pasti akan mendapatkan barang yang mereka inginkan Pak ya? Iya, ke sana itu. Kalau memang prosesnya mereka menang gitu ya. Tapi pada saat mereka tidak menang, dalam arti menang apa? Ya penawarannya istilahnya lebih rendah dari yang lain, karena sistemnya kita adalah lelang itu adalah close bidding. Close bidding melalui tadi ada aplikasi lelang yang nasional itu seluruh Indonesia sama ininya tahapannya itu, dan isinya aplikasi itu. Terus pada saat tadi kita menawar, kita tidak tahu di isinya mobil kita, isinya satu mobil. Kita membidik mobil itu. Misalkan ada penawaran di sana limit 10 juta. Kita masukin 11 juta gitu. Tiba-tiba ada yang isinya kita tidak tahu, yang lain ada masukin 20 juta gitu. Kita misalkan 21 juta gitu. Walaupun kita tidak tahu, takut kalah kan. Kita 21 juta. Terus saya nggak yakin lagi, takut kalah lagi. Saya sampai 25 juta. Ternyata dari 20 juta sampai ke 20 juta cuma sendiri yang nawar. Itu karena close bidding. Kita tidak bisa melihat penawar orang lain. Itu. Jadi hanya kita sendiri. Ada kasus seperti itu. Jadi 5-4 kali mereka nawar, hanya isinya orang itu aja yang nawarnya. Pak Ajat, jadi sebelum orang melakukan penawaran, spesifikasi kendaraan itu sudah ditayangkan kan Pak, bahwa ini kendaraan mereknya apa, jenisnya apa, keluaran tahun berapa, itu sudah diinformasikan oleh calon KPKL ya. Jadi barang ada di sana itu muncul tahun berapa, STNK nomor berapa, tahun isinya dan kalau di kita sampaikan juga ada istilah terhadap kewajiban pembayaran pajak. Jadi mereka harus memperhitungkan, karena kalau lelang ini kita membeli kendaraan itu ada biaya lainnya, yaitu biaya perhitungan untuk balik nama. Yang kedua biaya perawatan di luar. Kalau kita mah wujud ya fisik apa adanya, misalkan 10 juta itu mereka nawar 20 juta, ya kita terima 20 juta terhadap biaya untuk balik nama, untuk perawatan, untuk pengangkutan, tanggung jawab mereka. Berarti harga itu di luar biaya balik nama dan segala macam itu Pak ya. Itu makanya ya istilahnya rekan-rekan atau yang lain harus memperhitungkan ke sana. Itu kadang-kadang ada memang yang tidak memperhitungkan ke sana. Kita nawar tinggi istilahnya itu. Tapi kondisi kendaraan itu sendiri tadi kan Bapak sampaikan ada yang baru 7 tahun pemakaian. Ini kan sebenarnya buat kendaraan, terutama mobil Pak ya. 7 tahun itu kan masih bagus banget itu Pak. Masih bagus. Artinya ada memang kendaraan yang masih bagus tapi kemudian dilelang. Kalau dari sisi kendaraan yang masih bagus enggak kita lelangkan. Memang kendaraan itu rusak berat. Terhadap tadi bagaimana isinya ya untung-untungan. Untung-untungan pembeli pada saat beli ternyata harus ada turun mesin, harus ada itu kan itu. Jadi itu karena kita sifatnya close bidding, tidak istilahnya ada intervensi dari langgainya, mandiri siapapun yang akan ini. Cuma yang paling utama itu kita pertama pendaftaran itu nanti istilahnya jaminan penawaran setengahnya, nanti ada diberikan nomor akun itu untuk menentukan kita menginput. Saya penawaran sekian. Nanti kalau takut ada ini naik lagi atau apa ya. Atau ada yang misalkan hanya 1 kali penawaran, ternyata yang lainnya tidak ada yang nawar itu. Ya untung akhirnya. Jadi untung-untungannya ke sana. Oke Pak Ajat. Saya dapat informasi nih. Nah, saya beruntung nih hari ini saya ketemu Pak Ajat. Untuk lelang kendaraan, terutama yang kendaraan roda 2, yang motor. Yang saya dapat informasi itu lelang ya. Jadi bukan satuan per 1 unit Pak. Ternyata per 5 unit, per 10 unit. Bisa dijelaskan Pak? Jadi gini, konsep lelang kami itu ada 2 konsepnya. Tadi
terhadap barang-barang yang karena berdasarkan pengalaman. Ya, kita melihatnya pengalaman kondisi sebelumnya. Pertama dari sisi tadi yang jaminan penawaran. Pertama kita jaminan penawaran pernah hanya 20%. Itu yang menentukan kita. Dari 20% itu banyak yang tidak ditebus, Pak. Jadi padahal menang gitu. Menang tapi tidak ditebus. Tidak ditebus itu. Kita nanti proses lelang ulang lagi, itu makan waktu lagi. Makanya kita buat jaminan penawaran 50% dalam arti mereka memang yang akan ikut lelang minimal sudah sungguh-sungguh saya akan lelang. Strategi itu. Terus yang kedua terhadap tadi yang kenapa kok ada yang gabungan unit, kita melihat kondisi kalau di misalkan motor dibuat satu-satuan itu harga satuannya mungkin hanya 1 juta atau itu lebih ini, makanya kita buat ada yang kalau memang dalam kondisi istilahnya sudah acak-acakan lah kita gabungkan gitu. Tapi kalau dalam masih utuh kita kelompokkan ke satuan. Jadi ada kriterianya dari sisi itu. Dari sisi tadi mungkin dari kondisi kendaraannya rada bagus lah kelihatannya kalau dari ini ya kita satuan. Tapi karena itu kemarin itu pada saat kita lakukan lelang satuan banyak yang daftar dan kadang-kala tidak ada yang minat. Tapi kalau udah dalam satu unit itu kan partai ya. Biasanya yang ikut adalah para pemain yang memang biasa udah. Ada yang Jawa Timur, dari Lampung segala macam gitu. Nah Pak Ajat, kali ini saya mau nanya dua sekaligus nih Pak. Tadi Pak Ajat mengatakan bahwa ada orang yang menang tapi tidak ditebus. Nah kemudian kan itu kan akan dilakukan lelang ulang. Nah bagaimana dengan deposit yang sudah ditanam, yang sudah itu bagaimana? Jadi kalau yang istilahnya ikut lelang, menang tidak ditebus, ya jaminan penawarannya hangus. Ya. Oh, nah ini yang harus orang tahu nih Pak. Makanya orang jangan macam-macam. Kalau dia sudah menang, wajib ditebus. Karena kalau tidak uangnya akan hangus. Dan BPKAD akan melakukan lelang ulang. Nanti kita melakukan lelang ulang. Nah Pak, dari lelang yang dalam waktu dekat ini Pak, ini berapa sih Pak target yang akan dicapai? Ya kita berharap sesuai dengan yang dulu ya. Manakala kita lelang itu minimal 2 atau kalau sebenarnya tidak ada target ya, target secara ini ya. Tapi kebiasaan ya selama kita lelang minimal 2 kali istilahnya 2 atau 2 kali dari harga, misalkan harga semua lelang misalnya yang sekarang ini kan 600 juta. Ya minimal di 2 kali lipatnya sekitar 1,2 itu kalau biasanya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, kondisi pandemi ya kita tidak tahu. Makanya kita coba ini dalam situasi seperti ini kita cakukan lelang. Ya mudah-mudahan ya tadi harapan kita sesuai dengan ekspektasi bahwa nilai itu minimal ya dengan istilahnya kita terjual juga. Karena gitu dengan terjual dan tebus ini yang repotnya walaupun istilahnya nawarnya tinggi tapi tidak ditebus kan. Ini. Jadi intinya gitu. Pak, jadi artinya begini Pak. Artinya dengan lelang ini artinya kan beban BPKAD menjadi sedikit berkurang karena kendaraan-kendaraan yang tadinya tidak digunakan. Jadi kemudian tapi dia menghasilkan. Artinya itu sudah tidak menjadi beban atau pikiran dari BPKAD berarti Pak ya? Ya dari sisi pengamanan ya. Pengamanan kendaraan itu ya tanggung jawabnya sudah keluar dari tanggung jawab selaku pengelola. Karena kan kita pengelola menampung amanat dari isanya OPD untuk melakukan lelang, kita lakukan lelang. Dan tadi yang disampaikan kalau isanya nilai jual itu efek dari hasil kita melakukan lelang, ya memang ada PAD, tambahan PAD. Itu PAD buat isanya dari penjualan kekayaan kita yang dalam arti penjualan kekayaan yang tidak dimanfaatkan dan memang sudah kondisi rusak. Mungkin itu. Nah, siap.
Baik, Pak Ajat, ini pertanyaan terakhir Pak. Ada pesan-pesan Pak buat para masyarakat umum yang ingin melakukan atau ikut lelang ini Pak? Terima kasih Pak O atas atensinya terhadap tadi yang disampaikan mengenai masyarakat ingin tahu tahapan lelang. Konsepnya seperti ini, mungkin saya pesan kepada masyarakat dalam arti jangan khawatir, dalam proses lelang ini adalah ada istilahnya lembaga tersendiri KPKNL yang melakukan lelang, dan pada saat kita akan istilahnya melakukan lelang kita ada jaminan, dan jaminan itu dalam kurun waktu 2 kalau kita tidak istilahnya dapat ya akan kembali. Dan harapan ke depan ya mudah-mudahan masyarakat semuanya khususnya yang berminat terhadap aset yang memang tidak dimanfaatkan oleh kita bisa istilahnya digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja harapan ke depan. Dan silahkan berkunjung ke kami BPKAD atau melalui web KPKNL, itu terbuka 24 jam dan ditunggu sampai hari Senin jam 9. Itu jam 6 itu kita lakukan close, tutup penutupan. Jadi kurun waktu dari hari sekarang sampai hari sebelum pembukaan itu masih ada waktu untuk penawaran. Tapi setelah dibuka penawarannya oleh fungsional KPKNL itu sudah ini sekitar jam 9-an, mungkin jam itu. Mungkin itu saja, Kang. Iya. Terima kasih bincang-bincang saya dengan Bapak Ajat Sudrajat, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Banten. Dan bagi masyarakat yang ingin ikut lelang, silakan mendaftar di website yang telah disampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.